I give in to the lesser fight. My body. Waktu-waktu bisa ada di bawah ataupun di atas. Jadi menurut aku memposisikan diri aku sekarang adalah alhamdulillah aku sekarang bisa kenal banyak orang ya, karena kerja keras kita tim semuanya dan juga diperlancar sama yang di atas. Yang kedua adalah aku berusaha memposisikan ini adalah kerjaan aku yang di atas dasari karena itu cita-cita aku, hobi aku, keinginan aku, dan memang hal yang memang aku wujudkan dari kecil. Jadi ketika sekarang aku sedang menjalani pun aku amat sangat enjoy karena di sini cita-cita aku. Dan yang harusnya menjadikan sebuah kebanggaan adalah ya gimana caranya aku gimana caranya aku membanggakan kedua orang tua dan juga saudara-saudara itu. Jadi kalau menurut aku masalah dikenal atau tidak dikenal itu adalah poin plus ataupun bonus buat diri aku gitu. Karena ya sama lah, kita hanya beda bidang aja. Sama halnya ketika orang-orang di sana yang sudah menjadi bos, mungkin orang-orang di luar sana sebagian pun akan memikirkan hal yang sama. Kayak misalkan ya saya bos ya karena memang kerja keras saya, dan juga ya saya sempat ada di fase di bawah segala macam. Ya sama aja, yang membedakan hanya adalah bidangnya dan juga pekerjaannya gitu. Sebenarnya Iki pengen dikenal sebagai apa ya? Saya pengen dikenal sebagai Rizky Febian yang ya Rizky Febian gitu. Bukan yang berusaha untuk orang akhirnya menilai kayak kok si ini niru-niru, kok si ini kayak si ini, kok si ini kayak si ini. Enggak sih. Aku berusaha untuk jadi diri aku apa adanya gitu ya. Jadi kayak, dan jujur karena aku tadi bilang kalau roda itu berputar, aku nggak mau egois dengan diri aku sendiri gitu ya. Jadi kayak misalkan ketika kita sudah masuk ke dunia entertain, gimana caranya kita itu harus bisa segala bidang. Dan terbukti alhamdulillah, dulu tuh aku belajar nge-MC, dulu aku belajar ngelawak-lawak sama ayah, dulu aku belajar acting, sinetron, film, karena aku yakin suatu saat ini tuh akan kepake semuanya gitu. Jadi gimana caranya jika kalian, aku berusaha untuk memposisikan aku bukan artis, tapi berusaha untuk memposisikan seniman yang memang suka akan seni, apapun yang berbau seni kita aware dan kita appreciate gitu loh. Mau tanya kalau dulu apa sih cita-citanya selalu diinginkan dulu, cita-citanya selalu diinginkan dulu. Mau tanya kakak dulu apa sih cita-citanya dulu diinginkan dulu. Yang diinginkan. Oh, cita-cita dulu ya jadi dari dulu aku cita-citanya adalah nggak muluk-muluk, gimana caranya membanggakan orang tua dan pengen mengangkat harkat martabat saudara-saudara itu kan yang pertama. Tapi cita-cita dari kecil tuh pengen jadi penyanyi. Jadi dari kecil tuh bener-bener pengen jadi penyanyi gitu, tapi ya malu-malu kayak gitu sih. Tapi ya adalah gini, kenapa akhirnya seorang Rizky Febian yang berawal dari mimpi dan juga niat bisa tiba-tiba terwujudkan semuanya. Selain semuanya karena berkat Allah ya, dan selain semuanya berkat karena proses semuanya dan juga doa dari orang tua. Sebenarnya gini, ketika si Rizky Febian mempunyai cita-cita dan impian ingin menjadi penyanyi, kenapa bisa terwujud semuanya? Karena disupport dari sekelilingnya dan juga maksudnya memang tidak keluar jalur. Misalkan contoh, karena Iki terlahir dari dunia seniman, terus Iki sukanya nyanyi, Iki sukanya pengen jadi cita-cita jadi penyanyi. Terlepas dari situ disupport sama orang tuanya yang memang lahir dari seniman. Jadi memang kenapa bisa berjalan dengan mulus seperti itu, karena memang ada di satu jalur gitu loh. Terkecuali ya itu maksud aku. Dan terlepas dari sana, kedua orang tua yang membebaskan Iki untuk berekspresi, berkreasi, membebaskan diri Iki untuk memilih pilihan hidup Iki seperti apa ke depannya. Dan ketika memilih, itu adalah pilihan Iki pribadi yang harus dipertanggungjawabkan, dan ketika ada apa-apa itu sudah menjadi risiko Iki gitu loh. Jadi ya itu alhamdulillahnya, jadi kita berusaha yang terbaik lah gitu loh. Jadi Ustadz nih hari ini.
Kak Iki di tahun ini, yang pasti harapan aku di tahun ini, saat aku nggak muluk-muluk, semoga aku tetap bisa bertahan di dunia musik, tetap berkreasi, berkarya, tetap gimana caranya eksistensi aku tetap bisa diperlihatkan untuk kalian semua. Harapannya semoga apapun yang dicita-citakan oleh Iki, keinginan, harapan bisa tercapai di tahun ini. Dan ya, semoga intinya semoga Allah mendengar dan merencanakan semuanya yang terbaik. Tinggal kita sebagai umatnya menjalani proses itu semua gitu loh. Yang terpenting itu adalah jujur ya, kalau untuk semuanya sebenarnya gimana caranya untuk bisa memperlancar itu semua tuh hanya sebenarnya beberapa hal simpel yang biasanya harus kita lakuin dan bisa menjadi kebiasaan sebenarnya. Kita harus baik sama orang, harus murah senyum sama orang, terus juga berbagi ke sesama. Karena ketika kita menanam kebaikan sama seseorang, kita yakin akan ada balasan kebaikan dari siapapun, dari orang-orang sekitar ataupun langsung dari yang di atas, dengan berbagai cara. Ketika kita berbagi saat ini, mungkin saat itu kita tidak melihat balasannya seperti apa, tapi ingat itu tuh jangka panjang, dalam artian kita nggak pernah tahu, tiba-tiba seminggu dari setelah itu kita dapat kebaikan. Contoh dari cuek, mantra, cinta, semuanya makna cinta, semua itu semuanya amat sangat luar biasa gitu ketika kita mau ngasih karena aku ngerasa ketika saat itu aku berusaha untuk memberikan hal kebaikan untuk orang dan ternyata dibayar tuntas ketika tiba-tiba direspon positif makna cinta makna cinta, cuek, dan mantra cinta gitu loh. Jadi ya intinya itu sih, baik ke sesama aja, itu aja ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik seperti itu aja, karena menurut saya seperti itu sepertinya. Dan berusaha jadi diri sendiri lah, maksudnya karena aku pribadi pernah ketika mencoba untuk keluar dari zona nyaman aku, berusaha untuk tidak menjadi Rizky Febian, berusaha untuk nimbrung dengan lingkungan yang memang biasanya tidak ada, di lingkungan yang memang bukan Rizky Febian banget. Dalam artian kayak aku memang kayak gini gitu, aku tuh ya udah apa adanya gitu ya. Ketika saya mencoba dan hati nolak, aku tipikal orang yang memang ya udah nggak bisa gitu. Karena aku tuh orangnya gak enakan, aku tuh orangnya minderan, nggak percaya diri, pemalu gitu. Bahkan kalau ditanya aja sekarang, Iki punya temen yang memang teman banget nggak, yang sahabat banget nggak, yang memang di setiap harinya ada hubungan ngobrol di smartphone atau gimana? Nggak ada sama sekali, karena ya itu tadi, karena aku tuh kayak di rumah pun paling sama tim, ngobrol, nongkrong, kayak bercerita. Aku orangnya jahil kayak gitu, orang wah mobil gila, dia yang harus mundur. Kayak gitu sih.